Silaturahmi adalah tradisi yang mulia yang bisa berujung pada kokohnya persatuan. Sehingga ketika ada partai politik yang bersusah payah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan kekuatan-kekuatan yang lain demi Indonesia yang lebih baik harusnya mendapat apresiasi. Sayangnya, buzzer tetap mencoba untuk merusak suasana dengan memberikan penilaian-penilaian yang negatif. Hai guys, ketemu lagi kita malam ini. Alhamdulillah ya, Ramadan kita sudah tuntaskan 30 hari genap ya. Mudah-mudahan walaupun ada banyak kekurangan di sana sini pastinya ibadah kita diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Oke. Biasanya kalau momentum Ramadan nanti lanjut ke Idul Fitri, salah satu tradisi yang melekat adalah silaturahmi. Ya gak sih? Kalau di Ramadan ya, apalagi kalau tidak di situasi pandemi, biasanya diisi dengan buka puasa bersama. Itu tradisi yang asik banget ya. Kita biasanya ketemu lagi sama keluarga besar, sama teman-teman, teman lama mungkin ya, yang udah lama banget kita nggak jumpa. Ya, tapi memang sayang ya di pandemi ini kemarin kita harus membatasi diri. Dan Lebaran itu puncak-puncaknya tuh ya. Kita sungkem sama orang tua, kita kumpul ya sama saudara-saudara. Ya again, apa boleh buat ya. Ini tahun kedua kita dilarang mudik oleh pemerintah karena pandemi tak kunjung beres ditangani. Ya sudahlah ya, kita nikmati apa yang ada. Paling enggak kita bisa ngumpul satu keluarga yang tinggal satu rumah. Ataupun dengan teman-teman kita bisa silaturahmi lewat Zoom ya. Kalau lu nanti nge-zoom untuk silaturahmi jangan lupa dipakai baju baru yang kemarin lu beli ya kan. Karena Bu Sri Mulyani kan sudah minta kita semua tetap belanja baju baru ya. Walaupun gak dikasih duitnya ya. Nah bro, kenapa silaturahmi ini menjadi satu hal yang sangat penting ya dalam tradisi umat muslim? Karena sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita motivasi. Ya, silaturahmi itu ternyata dampaknya atau khasiatnya ya, itu akan memperpanjang umur dan memperbanyak rizki. Weh, dahsyat. Make sense sih menurut gue ya. Karena orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahmi itu hidupnya bahagia. Ya gak sih? Hatinya lapang. Dan orang-orang seperti ini akan sehat walafiat dan possibility umurnya panjang akan jauh lebih besar. Dan biasanya ketika bersilaturahmi itu ada obrolan-obrolan tuh yang akan membuka peluang-peluang kolaborasi. Dan ketika kita berkolaborasi, rizki akan terbuka lebih luas dan lebih lebar. Ya gak sih? Nah, bro, ternyata yang namanya silaturahmi bukan cuma dilakukan oleh kita nih individu ya, orang-orang biasa. Para politisi pun ternyata punya tradisi bersilaturahmi. Dan menurut gue ini bagus banget ya. Kenapa? Karena dunia politik itu identik dengan satu dunia yang sangat kompetitif. Iya gak sih? Yang namanya politik itu biasanya identik dengan perebutan atau bukan perebutan juga. Upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, sehingga sangat wajar kalau antara satu kekuatan politik dengan yang lain, satu parpol dengan yang lain, atau satu politisi dengan yang lain, itu terjadi friksi, ya kan ya, singgungan-singgungan, kemudian mungkin juga konflik, perseteruan dan sebagainya. To some extent ini bagus ya, karena situasi kompetitif ini yang membuat politik kita berputar dan jadi dinamis. Tapi kalau terlalu banyak gesekan, ya tensionnya terlalu tinggi juga nggak baik ya. Ini bisa mengancam kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika ada politisi atau partai politik yang mengambil inisiatif ya untuk menjalin silaturahmi, membangun komunikasi dan membuka pintu-pintu kolaborasi dengan kekuatan politik yang lain atau institusi-institusi yang berbeda, menurut gua kita harus angkat topi dan kemudian memberikan apresiasi. Ya, sehingga tadi tension politik bisa dikurangi ya, kekuatan-kekuatan politik yang berbeda tadi bisa duduk bareng, lebih rasional, lebih tenang dan membicarakan, mendiskusikan dan kemudian menyepakati langkah-langkah kolaboratif untuk kebaikan bangsa. Nah bro, ini gue pengen angkat satu hal menarik nih ya. Dari partai-partai yang ada di parlemen, ada 9 partai. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini ternyata memanfaatkan betul 1 bulan Ramadan kemarin full ya untuk menggelar safari silaturahmi. Ya, hampir semua partai kayaknya ya ini disambangi oleh PKS dan bahkan juga
mendatangi institusi non partai ya, antara lain MUI dan juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, kita bahas sedikit ya. Ini jadwalnya padat banget. Sorry nih, gue terpaksa pakai catatan karena banyak. Ini gue lihat ya, pertama itu di tanggal berapa nih? Di tanggal 14 April, berarti di awal-awal Ramadan ya. PKS jumpa dengan Partai Persatuan Pembangunan ya, sama-sama partai Islam tapi memang positioningnya berbeda pasca Pilpres 2019 yang lalu. P3 memutuskan untuk bergabung ke dalam kabinet yang mendukung kabinet Jokowi Ma'ruf, sementara PKS memilih berada di luar sebagai partai oposisi. Ya, tapi ternyata ya mungkin kesamaan values di antara dua partai ini membuat tidak ada hambatan yang berarti antara P3 dengan PKS untuk berjumpa. Nah, dalam silaturahmi ini ternyata fokusnya antara lain ada beberapa poin ya, kesepahaman bersama. Kita lihat ya, ini ada videonya. Silaturahim kebangsaan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan ini telah menyepakati beberapa poin kesepahaman sebagai berikut ya. 1. PKS dan P3 berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, PKS dan P3 akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai amanat reformasi. Yang ketiga, PKS dan P3 berkomitmen bersama untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk menampilkan, menghadirkan, dan mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam seluruh aktivitas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, berkomitmen bersama untuk membangun dan memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah, dan UMKM. Kelima, berkomitmen bersama untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis yang ditimbulkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Keenam, kedua partai politik akan berkolaborasi dan memberikan pemahaman dan mengajak ke segenap masyarakat agar turut aktif mencegah kerusakan lingkungan dan berhemat energi. Ketujuh, mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan 1442 Hijriah sebagai bulan muhasabah, saling peduli dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda bangsa Indonesia. Demikian beberapa poin yang kita buat dalam kesepahaman antara PKS dan P3 dalam silaturahim kebangsaan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan senantiasa meridhoi kita semua, memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kedua partai agar mampu berkomitmen pada kesepahaman ini dalam rangka terus berupaya membangun bangsa. Presiden PKS Haji Ahmad Sayhu, ya, Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa. Nah, beberapa hari sesudahnya PKS ditancap gas ketemu dengan Demokrat. Ya, Presiden PKS Ahmad Sayhu langsung bertemu dengan Ketum Demokrat yaitu AHY. Ya, kalau gue lihat dari beberapa dokumentasi yang beredar kayaknya cukup hangat ya pertemuannya. Kita saksikan ya, ada juga videonya. Ada 3 substansi utama yang tadi kami diskusikan. Yang pertama adalah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang, tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tentunya masih harus kita bekerja keras. Sehingga kita berharap vaksinasi bisa dilakukan secara semakin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, kita tahu juga bahwa tekanan atau resesi ekonomi yang menjadi dampak utama dari COVID ini juga harus kita sikapi secara bersama-sama, termasuk juga dampak langsung terhadap ekonomi rakyat. Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Kita sepakat bahwa 2 isu utama hari ini tersebut harus menjadi perhatian utama dari PKS maupun Partai Demokrat. Nah, bro, ketemunya PKS dengan Demokrat ini punya meaning yang khusus ya, karena dua-duanya berada di sisi oposisi, ya.
Dua-duanya adalah oposisi pemerintah, dan kita tahu bahwa baru-baru ini Demokrat diguncang oleh percobaan kudeta gagal yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Ya, kasusnya masih bergulir ya sampai sekarang karena kubu Sibolangit nih, kubunya Muldoko mengajukan tuntutan ke PT UN. Ya, kita nggak tahu ya hasilnya gimana. Nah, setelah dengan Demokrat bro, lanjut lagi nih ya. Ini menarik banget karena PKS berjumpa dengan pimpinan koalisi pemerintah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, di sini PKS menegaskan ya posisinya tetap sebagai oposisi ya dalam konteks untuk merajut semangat kebangsaan. Wah, ini menurut gua menarik banget. Nah, lanjutin lagi ya karena ini masih panjang nih perjalanan PKS. Kemudian di tanggal berapa nih? Tanggal 28 April ya 2021 PKS ketemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, PKS secara humble, secara rendah hati minta agar MUI ya sebagai satu lembaga yang punya otoritas mewakili umat Islam itu senantiasa memberikan nasihat dan masukan-masukan kepada PKS. Menurut gua ini langkah yang sangat bijaksana ya. Ya, namanya partai politik ya yang bertarung di dunia politik itu kerap ya bersentuhan dengan konflik nilai ya. Tentu saja nasihat-nasihat dari para ulama yang ada di MUI yang mewadahi semua ormas-ormas Islam ini penting. Di samping itu juga tentunya PKS menyerap ya masukan-masukan dari para ulama yang ada di MUI sehingga kemudian bisa diperjuangkan lewat jalur politik. Lanjut lagi di tanggal 28 ya. Jadi di tanggal yang sama PKS berjumpa dengan satu partai besar, partai Islam yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, kita lihat temanya apa? Temanya adalah bagaimana PKS dan juga PKB bisa bersinergi membangun kolaborasi untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Menurut gue ini satu tema besar ya. Kenapa? Karena saat ini kan bagaimanapun ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk mengidentikan Islam dengan radikalisme, dengan ekstremisme, bahkan jahat banget ya diidentikan dengan terorisme. Padahal bagaimanapun umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia dan ajaran Islam adalah ajaran yang tadi rahmatan lil alamin, diturunkan bukan hanya untuk umat Islam tapi juga untuk membawa maslahat bagi seluruh manusia. Nah, gue bayangkan kalau PKS dan PKB, dua partai yang sama-sama berbasis massa umat Islam ini bisa berkolaborasi, dampaknya akan sangat-sangat luar biasa. Nah, cuma catatan gua ya, tentu saja ketika partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam itu bersatu, akan ada pihak yang tidak senang. Ya, ini yang tentu perlu diwaspadai. Ya, lanjut lagi ya. Di tanggal 29, ini gue salut ya. Ini Pak Ahmad Sayhu ini napasnya panjang ya, nggak ada capek-capeknya. Di tanggal 29 ini PKS berjumpa dengan Golkar ya. Ide yang dibawa ini sangat praktikal ya. Kita tahu bahwa sebagian besar penduduk kita adalah masyarakat menengah ke bawah dan mereka ini tentu mengandalkan alat transportasi adalah kendaraan roda 2. Iya nggak sih? Ya. Nah, salah satu janji kampanye PKS gue inget banget dulu adalah menggolkan agar penghapusan pajak STNK motor. Cuma tentu ya janji kampanye ini tidak mudah diwujudkan kalau tidak mendapat dukungan dari partai-partai besar. Dalam konteks ini PKS ngobrol dengan Golkar ya agar bisa saling mendukung untuk menggolkan gagasan ini. Gua kebayang ya kalau itu bisa digolkan itu akan banyak banget rakyat kelas bawah, menengah bawah yang akan diuntungkan ya. Nah, lanjut lagi di tanggal 30 April. Selang sehari ya. Gila bener ya. Ini PKS ketemu dengan Nasional Demokrat ya, dengan Partai Nasdem. Nah, ini merespon langsung kondisi real ya bahwa masyarakat tuh nggak bisa mudik. Ya, lu tahu kan biasanya kalau kita mudik nih, kita yang ada di kota, di Jabodetabek mudik ke desa, itu ke kampung lah ya, kampung halaman, karena belum tentu desa juga ya. Itu akan apa? Akan bawa duit kan? Ya nggak sih? Sedikit banyak ya, itu akan kita kasih sama sanak saudara yang ada di kampung halaman, sehingga apa? Uang itu mengalir. Karena lu bayangin sekarang 70% uang itu muternya di Jakarta bro. Ya. Jadi paham kan ya kenapa susah bagi daerah-daerah di luar Jakarta, di luar Jawa itu untuk mengejar ketertinggalan. Karena kan ekonomi itu berputar kalau uang berputar ya. Sementara uang berputar sebagian besar di Jakarta. Nah biasanya kalau mudik itu momentum untuk memperluas perputaran uang juga ke daerah-daerah.
Nah, karena kita nggak bisa mudik, maka itu bisa jadi nggak terjadi nih tahun ini. Nah, PKS dan Nasdem kemudian sepakat ya untuk mendorong gerakan mengirim THR ke desa. Menurut gue satu gerakan yang sederhana ya, tapi benar-benar down to earth dan itu akan bisa sedikit banyak ya mendorong pulihnya perekonomian kita. Masih lanjut lagi ya, nah, ini pindah ke awal Mei, tanggal 3 Mei 2020, PKS sowan lagi, ketemu lagi dengan Dewan Dakwah Islamiyah. Nah, kita tahu ya, sebagai lembaga yang konsentrasinya adalah dalam dakwah Islam ya, Dewan Dakwah ini sangat concern pada hal-hal yang berkaitan dengan para pemuka agama, khususnya para dai. Nah, di sini PKS menyampaikan dukungannya dalam bentuk keinginan memperjuangkan satu rancangan undang-undang perlindungan terhadap simbol-simbol agama dan juga tokoh agama. Ya, selang 1 hari setelah ketemu Dewan Dakwah ya, 1 hari banget bro. Ini kembali PKS ketemu dengan cinta lamanya. Bercanda. Jadi kayak CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Ketemu dengan mantan mitra koalisinya yaitu Gerindra ya. Kita tahu bahwa dalam banyak kesempatan PKS dan Gerindra ini berkoalisi bersama-sama memperjuangkan kepentingan bersama. Ya lu ingat misalnya ketika mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Cagup dan Cawagup ya DKI 2017 itu menang. Sampai kemudian juga di Pilpres ya 2019. Di 2014 juga kalau nggak salah juga begitu ya. Tapi kemudian berpisah. Karena pasca kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 ya, PKS memilih tetap berada di jalur oposisi, sementara Pak Prabowo dan Gerindra memutuskan menerima pinangan dari Pak Jokowi ya untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Ya nggak apa-apa ya, berpisah, namanya juga politik kan. Ada giumnya mengatakan dalam politik tidak ada teman, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Gitu gak sih? Tapi alhamdulillah ya, momentum Ramadan ini mempertemukan kembali 2 orang tokoh tadi, Pak Ahmad Sayhu dan Prabowo. Dan salah satu topik utama dalam pembicaraannya adalah upaya untuk mendukung rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama ya. Yang jelas PKS berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bersama-sama membangun negara. Saya kira itu Pak Presiden. Iya, saya tambahkan sedikit apa yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Prabowo yang saya hormati, bahwa kehadiran kami sekali lagi sebagai perkenalan pengurus baru, kemudian juga memperkenalkan juga lambang baru, mars baru, dan juga himne baru. Tadi alhamdulillah diperdengarkan dan alhamdulillah responnya luar biasa dari Pak Prabowo, bahwa tadi kita memang ingin menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu dari kami juga tadi mohon dukungan dari beliau agar supaya inisiasi dalam RUU perlindungan ulama, perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama juga mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama wujudkan dalam secara teknis di parlemen. Saya kira itu tambahan dari saya. Kita doakan bisa berhasil ya. Karena gue miris banget ya. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Menghargai semua agama, mayoritas penduduknya muslim. Tapi kenapa ya tahun-tahun belakangan ini di masa pemerintahan Pak Jokowi sering banget kita melihat ulama ya itu dipersekusi, kemudian juga simbol-simbol agama itu dinistakan, dan ketika dituntut ke jalur hukum mental juga ya. Ini tentu kita sangat-sangat miris ya, karena bagaimanapun gua berkeyakinan agama itu hal yang sangat sensitif, hal yang sangat personal ya. Ketika dia diganggu gugat, ketika dia dijadikan objek hujatan dan macam-macam, itu sangat-sangat berbahaya. Itu akan merobek tenun kebangsaan, tenun Bhinneka Tunggal Ikaan yang kita sudah rajut susah payah bertahun-tahun lamanya. Ya, guys, itu dia ya lintasan dari safari silaturahmi PKS yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Nah, dahsyat ya. Nah, ini gua sajikan ya, ini resumenya. Bro, tadi ya gua bilang di awal, upaya seperti yang dilakukan PKS ini harusnya kita apresiasi. Kita harus berterima kasih, thanks to PKS yang sudah berinisiatif.
Ya, ya sebelumnya juga kita lihat Nasdem dengan Golkar ketemu dan partai-partai lain juga ketemu. Ya, walaupun tadi partai berkompetisi, tapi tetap harusnya perspektif keindonesiaan itu mengatasi segala-galanya. Nah, yang gue sayangkan ya, alih-alih mengapresiasi, memberi semangat gitu ya, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru nyinyir. Dan nyinyirnya itu apa ya, nggak penting banget gitu loh. Ya, sok-sok bijak gitu ya, sok memberikan warning, reminder, tapi sebenarnya kemudian menyerang. Dan itu menyudutkan PKS menurut gue, dan itu nggak pada tempatnya. Ini salah satu gue temukan di satu kanal Rudy Kamiri ya, gue agak males ngangkatnya, tapi ya ini fakta ya. Partai yang paling sehat dari segi kaderisasinya adalah PKS, partai yang paling sehat. Dinamika kepemimpinannya juga sangat dinamis, kemudian anggotanya juga sangat solid, kaderisasinya sangat solid. Dan ini tidak dimiliki oleh partai-partai yang lain, termasuk partai nasionalis yang lain. Tapi harus tetap saya berikan catatan atau garis bawah bahwa PKS ini pada dasarnya adalah Ikhwanul Muslimin. Kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti Ikhwanul Muslimin ini berkuasa menguasai pemerintah. Ini yang sangat bahaya menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, selayaknya kita sebagai rakyat harus memberikan warning kepada partai-partai nasionalis agar jangan terbuai dengan tawaran koalisi yang dibangun oleh PKS. Apalagi kita tahu nanti dalam Pilpres tahun 2024 kemungkinan besar saya katakan PKS akan mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Nah, kalau Anies Baswedan yang diusung, ini kita harus memberikan catatan, memberikan pengingat kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Anies Baswedan ini mempunyai cacat politik, cacat sejarah, yaitu pada saat Pilgub tahun 2017 menggunakan ayat dan mayat untuk dilegalisasikan dalam mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Ini yang harus kita sadarkan kepada rakyat. Dia awalnya memuji ya langkah cepat PKS yang lincah segala macam ya, itu kayaknya pujian banget. Tapi kemudian dia mengangkat satu hal seperti memberikan warning kepada kita semua nih rakyat Indonesia agar waspada. Tadinya gue pikir waspada kenapa gitu ya. Oh rupanya Rudy Kamiri mengatakan PKS ini bagaimanapun ideologinya bukan nasionalis gitu ya. Bukan nasionalisme tapi adalah Ikhwanul Muslimin. Gue sampai harus buka-buka nih Ikhwanul Muslimin organisasi apaan gitu ya. Nah rupanya ini satu organisasi yang dituduh Islam transnasional. Nah ini kayaknya nih gue gak tahu apakah Rudy Kamiri segitu cupet dan kupernya sehingga kurang baca atau memang punya maksud-maksud buruk yang terselubung. Jadi ya gue gak ngerti. Kenapa? Karena dia gak lihat sejarah ya bagaimana PKS lahir, siapa orang-orang yang membidaninya. Tokoh-tokoh di belakang kelahiran PKS adalah tokoh-tokoh dari lintas ormas Islam. Ada orang Muhammadiyah, ada orang Nahdlatul Ulama, ada orang Al-Irsyad, ada orang-orang dari kelompok-kelompok Islam yang lain yang itu asli Indonesia, ya. Anak kandung reformasi yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru dan masuk ke era reformasi. Orang-orang yang kemudian mendirikan PKS adalah tokoh-tokoh muda waktu itu ya, sekarang udah gak muda ya, yang ikut ya dalam proses reformasi. Jadi kalau tuduhannya begini nih menurut gua dulu luar biasa. Ini beracun banget ya, dan kayaknya nih punya niat gak baik ya. Kenapa buat gue ini persoalan? Karena tadi ya, bukannya kita berusaha untuk merajut persaudaraan sebangsa ya, mempertemukan perbedaan, kita fokus pada persamaan, tapi justru memberikan tuduhan-tuduhan, lontaran-lontaran keji yang gak jelas juga dasarnya gitu. Apalagi kemudian ya Rudy Kamiri ini juga bicara tentang kemungkinan PKS mendukung atau mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Gua nggak mau komentar masalah itu ya, karena PKS belum ngomong masalah Pilpres. Ya waktu gua ketemu dengan Ustadz Ahmad Saihu dan di satu podcast gua yang lihat lagi di thumbnailnya, gua sempat tanya itu dan Pak Ahmad Saihu bilang itu urusan dari Majelis Syuro dan sampai sekarang PKS belum ngomong ke arah sana. Nah jadi gue gak mau ngomentarin itu. Tapi kalaupun misalnya PKS bersama partai-partai lain mendukung Anies Baswedan, emang kenapa? Ya kan? Nasdem sudah terang-terangan bilang akan mengusung Anies Baswedan. Dan banyak juga partai lain yang sudah mulai melirik Anies Baswedan.
Karena beliau bagaimanapun kita akui sukses sebagai gubernur DKI Jakarta. Rentetan prestasinya dahsyat dan menurut gue agak susah kalau di-compare dengan gubernur-gubernur yang lain. Jaraknya agak jauh. Nah yang gue geleng-geleng adalah Rudy Kamiri ini dengan apa? Enteng aja melontarkan fitnah. Ya dia bilang ya Anies Baswedan ini punya cacat dalam politik kita. Karena apa? Menggunakan ayat dan mayat untuk meraih jabatan gubernur DKI di tahun 2017. Kalau perkara ayat gue ngerti. Ya karena bagaimanapun yang mendukung Anies sebagian ya bukan cuma itu. Sebagian dari pendukung Anies ini adalah partai Islam ya kekuatan kaum muslimin. Salah satu motornya waktu itu adalah Habib Rizik Syihab. Jadi rupanya nampaknya nih dengan konteks ayat tadi nih Rudy Kamiri ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan ini mengangkat politik identitas. Ya gue nggak mau bantah itu dan nggak mau berdebat di sana. Ya menurut gue what's wrong with that? Ya kan? Politik itu kan area di mana kita mengekspresikan diri kan. Kalau gue Muslim dan gue yakin dengan agama gue, misalnya terus gue ekspresikan sepanjang itu dalam koridor demokrasi, what's wrong with that? Ya. Dan satu ya ini gue mau angkat nih, mungkin Rudy Kamiri mengalami amnesia kali ya. Ya, yang beliau dukung Pak Jokowi juga menggunakan simbol-simbol agama. Nah, ini lihat nih gue punya satu meme, ini adalah rangkuman dari beberapa berita. Ini apa? Kalau gua nggak salah nih ormas atau kelompok pendukungnya Pak Jokowi, relawannya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dikasih gelar atau dimirip-miripkan, wah mirip Umar bin Khattab karena begini, karena apa? Mungkin rendah hati atau apa? Mirip Umar bin Khattab, mirip Abu Bakar As-Siddiq, mirip Ali bin Abu Thalib, mirip Utsman bin Affan gitu kan? Nah itu kan semua simbol agama, ya nggak sih? Pakai sorban pula. Jokowinya. Emang Anies Baswedan pernah pakai sorban. Jadi gue pengen bilang berhentilah mencerca orang karena dituduh menggunakan politik identitas. Karena Pak Jokowi pun menggunakan politik identitas. Ya ditiru pula kan sama Gibran sama Bobi ketika kampanye untuk Pilwalkot Solo dan Pilwalkot Medan. Jadi itu hal yang biasa. Identitas itu hal yang melekat kok pada diri kita dan wajar saja kalau diekspresikan di dunia politik. Jadi nggak tahu nih Rudy Kamiri ini amnesia apa gimana, walau alam lah ya. Nah yang masalah mayat gue bingung tadinya apa konteksnya. Setelah gue buka gue baru nggak, dan ini fitnah keji ya. Jadi ini ceritanya ternyata waktu konteksnya Pilgub DKI 2017 yang nampaknya masih menyisakan sakit hati mendalam ya bagi Pak Ahok dan para pendukungnya. Itu ada seorang ibu ya, nenek Hindun yang sudah tua ya namanya nenek ya. Dia ini memilih Ahok, pendukungnya Ahok dan wafat. Nah dia tinggal di satu kampung, gue lupa ya daerahnya apa. Nah daerah Karet kalau nggak salah atau di mana gitu ya. Nah di masjid dekat rumah dia itu sempat ada yang masang tulisan ya. Tulisan itu berbunyi kira-kira ya Muslim yang mendukung kafir itu kalau nggak dikuburkan, pokoknya nggak usah diurus lah kira-kira begitu. Nggak pernah diketahui yang nempel itu siapa. Sampai ketika pengurus masjid tahu itu dicabut. Tapi sayang ya foto-fotonya udah beredar luas dan itu kemudian digoreng ya oleh para pendukung Pak Ahok itu digoreng. Nah sampai kemudian ceritanya nenek ini wafat. Dan baru diurus itu sore hari oleh pengurus masjid setempat. Ya dituduhlah bahwa ini memang macam-macam tadi. Padahal sebenarnya kejadiannya nggak begitu. Ketika itu hujan deras ya dan tidak ada ambulans yang berani atau bersedia nolong gitu, ngangkat jenazahnya untuk ke pemakaman. Ya bahkan ambulans dari partai-partai pendukung Pak Ahok juga nggak ada yang mau ya. Kemudian ambulans dari Pemprovnya waktu itu Pak Ahok ya itu juga nggak bersedia. Sampai akhirnya jenazah nenek Hindun ini diangkut oleh ambulansnya Partai Gerindra. Dan jangan lupa ya waktu itu Gerindra adalah pendukung pengusung dari Anies Baswedan. Nah sayangnya nggak tahu ini berita ini kayaknya nggak nyampe ke para pendukung Pak Ahok. Jadi mereka termakan isu bahwa Anies memainkan isu ini. Padahal menurut gua yang memainkan isu ini, isunya nenek Hindun justru adalah Ahok. Karena setelah kejadian Pak Ahok berkunjung melayat ke kediaman nenek Hindun ke keluarganya dan di situ menerima keluhan-keluhan macam-macam lah kira-kira gitu. Jadi menurut gue Anies nggak ada urusannya ya sama hal ini. Gitu. Nah poin gue adalah ini gue sayangkan ya ada PKS yang bersusah payah untuk menjalin ya satu kolaborasi besar dari komponen-komponen bangsa diganggu nih sama yang beginian.
Nah, tentu lu semua penasaran nih, siapa sih Rudy Kamiri ini ya? Ini ada satu video ya. Jelas banget ternyata Rudy Kamiri ini adalah bagian dari satu barisan para buzzer RP. Kita lihat videonya. Kira ini adalah hal yang harus kita renungkan bersama bahwa ke depan langkah kita tidak mudah. Kita hanya jangan berpikir selesai ini, kita euforia, kita harus segera berakhir, kita harus bersama pelan-pelan menguatkan barisan untuk tahun 2024. Ya. Itu yang penting, itu yang saya inginkan, yang paling penting. So poin gua adalah kalau selama ini kita merasa miris dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang terus-menerus digerus dan dicoba untuk dirusak ya, jangan menoleh kepada pihak oposisi menurut gua ya, karena keberadaan oposisi adalah bagian dari demokrasi. Ya, mengaitkan oposisi dengan keterbelahan masyarakat menurut gua adalah kebodohan dan kekonyolan yang parah yang nggak bisa dimaafkan. Menurut gua dari apa yang kita lihat dari fakta-fakta lapangan yang ada, justru para perusak persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah para buzzer RP. Salah satu pentolannya adalah Rudy Kamiri. Itu aja dari gua. Oh ya, gua harus mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ya, semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.